Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang di dalam program Glow Pastoral Digital Channel. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini, di mana kami bisa bertemu melalui program ini. Dan biarlah apa yang kami bahas pada hari ini menjadi berkat dan kami merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, hari-hari ini ada dagelan-dagelan, yaitu bagaimana rumor bilang begini, jangan deket-deket sama pendeta. Kenapa? Pasti ujung-ujungnya duit UUD pasti. Kalau punya teman pendeta, kalau dideketin sama pendeta, kalau ada nomor telepon masuk, ternyata depannya pendeta, pasti ujung-ujungnya minta dana, minta sumbangan, minta fasilitas, tak yang lain-lain, apa-apa pokoknya ujungnya duit aja dan nggak ada imbalan yang didapatnya. Nah, ya kan ini yang kita mau bahas nih sekarang. Saya harus pastikan kita semua mengerti. Yang pertama saya catat, gereja pelayanan bukanlah mesin uang. Nah loh, sekali lagi saya bilang ini agak keras. Gereja pelayanan itu bukan tempat mesin uang buat cetak uang. Tetapi gereja dan pelayanan adalah tempat bagaimana seorang hamba Tuhan memberikan apa yang ia bisa dapatkan. Ia berikan, saudara. Yang kedua, yaitu pengelolaan keuangan penting di mata Tuhan. Iya kan? Saya harus sampaikan bahwa semua jenis pelayanan, semua yang namanya gereja, pengelolaan keuangannya harus transparan. Pengelolaan keuangannya harus jelas. Jangan sampai ada penyalahgunaan keuangan yang ada di dalamnya. Nah, ini yang penting. Sehingga sekali lagi tidak ada lagi rumor-rumor yang demikian. Dan yang ketiga, ya, saya mendapatkan sebuah kisah. Anda bisa percaya, bisa tidak. Tetapi renungkanlah maknanya, saudara. Yaitu ada sebuah kisah seseorang di Afrika. Dia nyetir mobil. Dia tabrakan, saudara, sampai tidak sadar dan beberapa hari bahkan dokter sudah menyatakan dia meninggal. Ternyata 3 hari berikutnya dia bangun lagi setelah mati dan dia bersaksi bagaimana 3 hari dia mati suri ini ada pengalaman-pengalaman rohani. Nah, ini yang dia cerita, yaitu 3 hari ketika dia tidak sadar, dia berkata ada malaikat yang membawa dia dan dibawa jalan ke neraka loh, saudara. Iya, betul. Dibawa jalan ke neraka dan dikasih tahu bagaimana ngerinya neraka. Dan salah satunya dia berjumpa dengan seorang yang dia tahu bahwa inilah dulu pendeta dia. Tetapi pendeta ini sudah meninggal sebelum dia kecelakaan. Lalu orang ini bertanya, loh kok Pak Pendeta ada di neraka? Kenapa? Iya, aduh saya mau minta maaf, sebetulnya minta maaf. Karena saya memang salah, saya layak masuk neraka. Karena dulu waktu saya masih hidup, masih jadi pendeta, saya curi uang gereja dan pakai untuk foya-foya untuk diri sendiri. Waluh, nah loh saudara. Iya kan? Anda bisa percaya, bisa enggak, bisa berkata ini isapan jempol atau tidak, tetapi ada makna yang tidak boleh terlewat. Yaitu apa? Tuhan meminta pertanggungan jawab terhadap semua pengelolaan keuangan, saudara. Apalagi uang Tuhan, apalagi uang yang diberikan untuk hal-hal rohani, saudara. Pastikan pengeluarannya pun baik dan bisa dipertanggungjawabkan. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Firman berkata begini, 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan dengan pengabdian diri. Nah, ini yang Petrus katakan buat kita-kita semua. Dan juga buat Anda-Anda yang di dalam pelayanan, saudara. Sekali lagi, pelayanan bukan tempat mesin cetak uang, bukan mesin ATM. Tetapi pelayanan adalah tempat di mana kita mengabdi bukan dengan paksa, tetapi dengan kehendak Allah. Catat baik-baik, menjadi hamba Tuhan yang sejati. Pertama, adalah setiap hamba Tuhan, gunakanlah setiap karunia yang engkau miliki untuk menolong jemaat. Yang kedua, percayalah ketika Tuhan memang memanggil Anda sebagai hamba Tuhan, pasti Tuhan yang pelihara. Kak yang percaya katakan amin. Bukan justru kita minta-minta kepada
orang kaya, kita menjadi penjilat bagi orang-orang yang kaya. Bukan sama sekali. Yang ketiga, mari memastikan bahwa pelayanan adalah pelayanan yang memberkati. Bukan kita menjadi peminta-minta karena kekurangan. Kalau hamba Tuhan kekurangan, tandanya cuma satu. Dia membuat Tuhan malu. Masa hamba Tuhan justru kekurangan? Tuhan kan begitu banyak punya sumber daya yang bisa diberikan. Karenanya kalau ada hamba Tuhan kekurangan, pertanyaan yang perlu dicek adalah mungkin dia betul-betul tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan saya kaya kok. Tuhan saya penuh dengan sumber daya. Tuhan saya tidak pernah membiarkan umatnya meminta-minta. Seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tetapi sekali-kali pun aku tidak pernah melihat orang benar keturunannya meminta roti. Dan itulah yang menjadi iman kita. Amen. Saya percaya kita semua diberkati ketika kita mengikut Tuhan. Saya percaya program ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kiranya kita betul-betul menyimak firman Tuhan khususnya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ajar kami mengerti bahwa kehidupan salah satu tujuannya adalah untuk memberkati, bukan untuk meminta-minta. Kehidupan ini salah satu kesempatan, yaitu adalah untuk memberikan kontribusi kepada orang lain dan menjadi berkat. Dan kami mau hidup menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya kita akan berjumpa lagi di dalam program-program yang berikutnya, sehingga stay tune tetap di dalam GPDC. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.